الظاهر برهان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين نشروا ميراث النبوة والهداية والدعوة في مشارك الأرض ومغاربها وبعد حاضرون jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan segala fadilah, keutamaan hadir di majelis ilmu. Yang paling penting adalah bahwa orang yang memiliki jiwa yang bersih, innan nufusa zakiyah, sungguhnya jiwa yang bersih itu lam tad'ab, dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah cukup fi tahsilil ulum asy-syar'iyyah, untuk memperoleh ilmu syariat. Jadi tanda kebersihan hati kita itu adalah bahwa kebersihan jiwa kita adalah kita tidak pernah merasa bosan, sehingga kita tidak malas untuk hadir di majelis ini. Jadi itu salah satu tanda bahwa pada diri kita itu ya, ada kebaikan. Pada diri kita ada kebersihan jiwa. Karena memang jiwa yang bersih itu dia akan dekat dengan kebenaran. Dan dia tidak akan betah berada dalam kemaksiatan. Sehingga di antara fungsi hadir dalam majelis ilmu itu, bagaimana yang dikatakan dalam muqaddimah kitab Kifayatul Akhyar itu, di antaranya adalah bahwa fungsi hadir di majelis ilmu itu adalah untuk memperbaiki kualitas beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah fungsi kita hadir di majelis ilmu itu adalah agar kita mampu menjaga diri kita dari gangguan setan, min wasawis syaitan, jadi dari gangguan setan, dari bisikan-bisikan setan. Nah, sehingga ketika manusia itu mampu terhindar dari bisikan setan, kemudian kualitas ibadahnya kemudian baik, ya. Karena memang satu hal yang kemudian kualitas ibadah orang itu bisa saja baik, tetapi kemudian karena gangguan setan, kemudian akhirnya syarat-syarat keterimanya ibadah itu tidak terpenuhi. Misalnya salah satunya adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'atur rasul. Ketika dia beribadah mutaba'atur rasul, itu artinya bahwa fungsi majelis ta'lim, majelis ilmu itu sudah jalan, yaitu untuk memperbaiki kualitas ibadah. Tapi tidak hanya sampai di situ, bahwa majelis ilmu juga
itu dapat membuat ya, orang yang hadir di dalamnya itu menepis bisikan-bisikan syaitan itu. Nah, sehingga dengan demikian terdapat kesempurnaan ibadah yang dapat kita miliki. Karena dalam hadis kursi itu dikatakan inni khalaqtu abdi hunafa kullahum. Sungguh aku, firman Allah dalam hadis kursi, menciptakan hambaku itu lurus semuanya, soleh semuanya, baik semuanya. Pada dasarnya begitu. Fa'atat humus syayatin, kemudian mereka didatangi oleh setan. Fajtalat hum an dinihim, kemudian setan itulah yang kemudian memalingkan mereka dari agama atau dari syariat Allah atau membuat mereka menjadi maksiat. Dan majelis ilmu itu sekali lagi tadi dikatakan itu dapat membuat kita terhindar dari wasawis syaitan, gangguan setan, bisikan setan untuk melakukan keburukan atau kemaksiatan. Di samping itu kualitas ibadah kita juga menjadi lebih baik. Sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang sempurna dan dalam beribadah. Dua-duanya dapat kita capai. Syarat dua ibadah tadi itu dapat kita capai dan itu bisa kita capai dengan majelis ilmu. Oleh sebab itu, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sekarang kita diajak oleh musannif kitab ini, Syekh Yusuf An-Nabhani, untuk melihat bagaimana potret ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari awal, dari bagaimana Nabi bersuci, ya, berwudu dan sebagainya, terus nanti bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan begitu sekali lagi perbaikan kualitas ibadah kita dapat kita perbaiki, dan juga kemampuan kita untuk menepis ya syaitan yang selalu standby untuk menggoda kita, membisikkan kita keburukan-keburukan itu, dan dapat kita tepis. Ya, karena antara ahli ilmu dan ahli ibadah itu yang disungkani oleh setan itu adalah ahli ilmu. Sementara ahli ibadah yang tidak berilmu itu tidak disungkani. Jadi tidurnya ahli ilmu itu lebih disungkani daripada ibadahnya ahli ibadah. Maka itulah poin pentingnya kita hadir di majelis ilmu itu. Baik jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke al-maqsidut tasi', ya, pembahasan yang ke-9 dari kitab An-Nawar al-Muhammadiyah fi fawaid latifatin min lataifi ibadatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada rahasia ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan ini berkaitan dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaid sebenarnya ya faidah, manfaat, latifah, lembut, halus dari kelembutan ibadah Nabi. Pasnya memang kita bisa pahami sebagai rahasia di balik ya, ibadah Nabi yang berkualitas atau kualitas ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ini bisa kita contoh, memang digambarkan ya, ibadah yang berkualitas itu ya awalnya dari syaratnya dulu ya suci dan sebagainya, itulah yang akan dibahas setelah bersuci, kemudian bagaimana
gerakan-gerakan ibadah, wabil khusus ya sholat dalam hal ini. Kemudian bagaimana yang wajibnya, bagaimana yang sunnahnya, dan selain itu potret bagaimana kualitas ibadah Nabi SAW, dia akan sampai bagaimana kualitas ibadah, kuantitas ibadah sunnahnya, kemudian kualitas ibadah sunnahnya. Nah, itulah yang kemudian eh, akan digambarkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam bab ini ya. Semoga nanti saya dapat menirunya. Baik jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Syekh Yusuf An-Nabhani mengawali bab ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala mukhatiban lahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman Allah ini adalah seruan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu terasa sempit, sesak, bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan. Yang dikatakan oleh kaum Quraisy kepada Nabi ketika Nabi berdakwah. Itu menyempitkan dada Nabi sesungguhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau fasabbih, untuk beribadah. Ibadah apa yang diperintahkan di sini adalah tasbih. Bihamdi rabbika. Bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, dan jadilah orang-orang yang bersujud pada Allah Subhanahu wa taala atau melaksanakan ibadah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu di samping memang ya diutus menjadi nabi, Nabi juga memang diperintah oleh Allah untuk beribadah. Secara khusus Nabi itu memang diperintah oleh Allah untuk beribadah. Mufassir mengatakan di samping ini adalah yang perintah Nabi untuk beribadah, tapi di sini ada kekhasan perintah. Ya, ada yadhiqu sadru. Allah Subhanahu wa taala itu tahu bahwa nabinya, rasulnya itu hatinya itu sempit, sesak. Karena kenapa? Karena bagaimana penentangan ya, terhadap dakwah yang dilakukan oleh beliau, oleh kaumnya beliau, umat yang menjadi medan dakwah beliau. Maka obat daripada kesempitan hati, penolakan-penolakan itu Allah Subhanahu wa taala berikan pada ayat ini, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Oleh karena itu, ya kita juga yang kemudian melanjutkan perjuangan dakwah Nabi itu, ketika mendapatkan kesempitan dalam dakwah itu, ya baik dengan perkataan, ya, berupa cemoohan dan sebagainya begitu, atau bahkan kemudian dengan perbuatan. Maka yang harus kita lakukan adalah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka kemudian kita seharusnya memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak bersujud, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menenangkan hati kita. Ya, kesempitan hati itu akan sedikit demi sedikit berkurang, bahkan kemudian hilang. Kita kembali lagi segar melanjutkan aktivitas dakwah sebagaimana Nabi juga tidak pernah berhenti melakukan itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemenangan atas beliau. Pun demikian juga kepada umatnya yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Jadi
Allah akan menolong Rasulnya, maka Allah telah menunjukkan hal itu, bahwa Allah telah menolong Nabi Muhammad SAW, dan kita juga orang yang beriman. Mas Adi mengatakan orang yang beriman yang bagaimana yang juga akan ditolong oleh Allah sebagaimana Allah menolong nabinya, orang beriman yang mengikuti, menjalankan, ya, seperti apa yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam aktivitas ibadah misalnya, khususnya dalam aktivitas dakwah misalnya, ya, orang beriman yang mengikuti jalan dakwah atau thariqah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, Yusuf An-Nabhani mengatakan bahwa wal yaqinu huna al maut. Yang disebut dengan yakin di sini adalah al maut. Jadi ibadah itu tidak akan pernah berhenti dilakukan. Jadi Nabi itu diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah berupa tasbih, tahmid, dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala atau salat itu, ya, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh uh, apa namanya aktivitasnya, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Allah. Ya, secara umum ibadah kepada Allah secara umum, hatta ya'tiyakal yakin, hatta, ya, ya'tiyakal maut, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya, seorang hamba. Atau dari sini hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah wahai Muhammad sampai Allah nanti memanggil atau mewafatkan. Ya. Demikian juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tasbih, bertahmid, ya, dan banyak bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad juga perintah untuk beribadah secara khusus. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Secara khusus, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, apapun yang kita hadapi, ya, kesempitan yang kita hadapi, ya, maka mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Berbanyak tasbih, tahmid, dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah segala macam kesempitan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain itu memerintahkan Nabi SAW untuk beribadah. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Wahai Muhammad, sembahlah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wastabir li'ibadati, dan bersabarlah dalam menyembahnya. Karena memang apa namanya, menyembah Allah ini konsisten, baik secara kualitas dan kuantitas, itu memang butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini wastabir. Kata wasbir, wasbir itu, ya, bersabarnya masih ya masih biasa gitu. Tapi kalau menggunakan wastabir itu kesabaran yang tinggi. Fa'budhu wastabir li ibadati. Kesabaran yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar sabar, tetapi kesabaran yang apa namanya, kualitasnya lebih lebih tinggi. Karena memang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berat. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah, fa'budhu, sembahlah Allah, wastabir li ibadati, dan bersabarlah dengan sebesar-besarnya sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Muhammad SAW dalam ayat Al-Qur'an,
Waqala ta'ala walillahi ghaibus samawati wal ard. Dan milik Allah lah rahasia, ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Kulluhu, semuanya. Fa'budhu wa tawakkal alaihi, maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepada. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala merintah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah, hanya Allah yang mengetahui rahasia apa yang ada di langit dan apa di bumi, dan kepadanya kita dikembalikan segala urusan. Maka tugas kita adalah fa'budhu. Tugas kita hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal alaihi, dan bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu di antara ayat Al-Qur'an yang memerintahkan Nabi kita untuk beribadah. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyambut perintah itu, dan kita tahu bahwa kualitas ibadah dan kuantitas ibadah terbaik itu adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menjawab perintah Allah itu dengan jawaban yang terbaik, ya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Nah, siogianya memang kemudian kita juga begitu, ya, menjawab perintah Allah dan menjawab perintah Rasulullah Muhammad SAW itu dengan kualitas yang terbaik, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Itu yang seharusnya, ya, kita miliki. Jadi, disinilah rahasia ibadah Nabi SAW. Beliau sangat menyadari bahwa ibadah itu adalah, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu berdampak kepada kehidupan di dunia, apalagi kemudian nanti kehidupan di akhirat. Maka dalam hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tafarruq li ibadati amla'u sadraka gina." Luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan mengisi hatimu dengan kecukupan. Tapi kalau kita sebaliknya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menambah kesibukan hati kita, dan kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kefakiran. Nah, selanjutnya wa qad ikhtalafa ulama wa hal kana alaihi salatu wassalam qabla bi'atsatihi muta'abbidan bi syar'i man qablahu am la. Dan sungguh, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama itu berbeda pandangan, ya, tentang apa? Tentang apakah Nabi SAW itu sebelum diutus menjadi Nabi itu, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bisyar'i man qablahu amla. Apakah Nabi itu sebelum diutus menjadi Nabi beribadahnya itu mengikuti cara ibadah Nabi sebelumnya, atau tidak? Faqala jama'atun lam yakun muta'abbidan bi syai'in wa huwa qaulul jumhur. Nah, Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah mengatakan bahwa Nabi itu menurut jumhur ulama, ya, kata beliau, lam yakun muta'abbidan bi syai'in. Nabi itu tidak beribadah. Ya, Nabi itu tidak beribadah dengan, sebelum diutus menjadi Nabi itu tidak beribadah dengan syariat Nabi sebelumnya. Dan itu pendapat jumhur.
Apakah ada kemudian pendapatnya? Ada. Tetapi jumhur ulama mengatakan Nabi tidak beribadah dengan syariat sebelum. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanif." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, untuk mengikuti millah Ibrahim hanifah, millah, ya, ajaran atau agama Nabi Ibrahim yang lurus. Fa innamal muradu bittiba'ihi, ya, akan tetapi maksud perintah Allah untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim di sini itu adalah fa innal muradu bittiba'ihi fit tauhid. Yang dimaksud di sini ittiba, di perintah Nabi mengikuti Nabi Ibrahim itu adalah dalam perkara tauhid, bukan dalam perkara, ya, ibadah syariat yang syariat ubudiyah, tapi hanya dalam perkara akidah, yaitu tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadi jumhur ulama itu, ya, Nabi tidak menggunakan syariat, ya, umat terdahulu. Sehingga dalam kaidah itu kan syar'u man qablana la laisa syar'un lana. Jadi syariat umat terdahulu itu bukan syariat kita. Sehingga dari awal Nabi pun memang menurut jumhur ulama, ya, tidak tidak beribadah dengan syariat umat sebelumnya. Dan kita juga begitu, ya, tidak beribadah, ya, dengan syariat, ya, umat atau nabi sebelumnya. Kita hanya beribadah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Wa qala Syekhul Islam Al-Bulqini, Syekhul Islam Al-Bulqini dalam fi Syarhil Bukhari, dalam Syarah Bukhari, lam taji fil ahadits allati waqafna 'alaiha kaifiyatu ta'abbudihi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada, kata beliau, tidak ada hadis-hadis yang kami dapatkan, ya, yang kami waqafna alaihi, yang kami telah kumpulkan atau kami dapatkan, yang berbicara tentang kaifiyatu ta'abbudi alaihi salatu wassalam, bagaimana cara cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudnya adalah qoblal bi'tsah, ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi nabi. Dalam Kalau dalam yang pendapat yang lain, misalnya dalam kitab As-Sahih fil Mi'raj itu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, jadi memang ada sholat yang dilakukan oleh Nabi. Di situ dikatakan ada sholat yang dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi mendapatkan perintah sholat. Tapi sholatnya itu cuma dua rakaat. Ada yang mengatakan begitu dalam kitab As-Sahih fil Isra wal Mi'raj. Jadi itu ada yang mengatakan demikian, ya. Tapi Syekh Yusuf An-Nabhani itu lebih menguatkan bahwa memang tidak ada ibadah sebelum Nabi SAW itu diutus menjadi nabi secara khusus. Wa lakin rawa Ibnu Ishaq, akan tetapi Ibnu Ishaq meriwayatkan wa ghairu dan yang lain annahu alaihi wasallam kana yakhruju. Nah ini, ya. Sementara Ibnu Ishaq mengatakan dan yang lainnya karena yakhruju ila Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar menuju Gua Hira. Jadi Nabi itu keluar dari rumah beliau menuju Gua Hira fi kulli amin, setiap tahun. Syahron minas sana,
Jadi 1 bulan, ya. Dalam 1 tahun itu Nabi keluar ke Gua Hiro itu 1 bulan. 1 bulan dalam 1 tahun. Ya, kalau 12 bulan, berarti 1 bulan yang 12 itu Nabi selalu keluar dari rumahnya menuju Gua Hiro. Ya tanassaku fihi, Nabi beribadah di dalam di sana. Jadi Gua Hiro itu Nabi beribadah. Hatta idza sarafa min majarati lam yadkhul baitahu hatta yatufa bil Ka'bah. Setelah Nabi selesai di situ, kemudian beliau keluar dan tidak masuk rumah hatta yatufa bil Ka'bah. Sampai kemudian Nabi tawaf, ya. Tawaf dulu di Ka'bah. Nah, ini riwayat. Ini yang mungkin juga ini berkaitan dengan jadi Nabi itu ada ibadah, tapi di sini memang tidak dijelaskan bentuk kaifiahnya, memang tidak dijelaskan gitu. Cuman Nabi di situ ya tanassak fi Ghor Hira. Jadi Nabi itu beribadah di Gua Hira, tapi bentuk ibadahnya memang tidak dijelaskan. Dan kalau di riwayat dari dalam kitab Al-Mi'raj tadi itu dijelaskan di situ, ya, ibadahnya itu ya ibadah sholat, tapi sholatnya itu cuma dua rakaat. Baik, ini mukaddimah, ya, mukaddimah yang diberikan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani sebelum bicara tentang uh, rahasia sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahasia ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menundukkan posisi Nabi bahwa Nabi itu memang diperintah oleh Allah untuk beribadah, dan kemudian Nabi menjawab perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah itu dengan kuantitas dan kualitas yang terbaik, yang istimewa. Dan kemudian pernyataan kedua adalah dalam mukadimah ini beliau mengatakan, apakah Nabi SAW itu sebelum diutus menjadi Nabi itu beribadah mengikuti syariat umat terdahulu ataukah tidak? Maka jumhur ulama mengatakan Nabi tidak beribadah menggunakan syariat umat terdahulu. Sementara kemudian Syekh Islam mengatakan bahwa ibadah Nabi itu kaifiahnya memang tidak jelaskan dalam hadis-hadis belum diangkat menjadi rasul. Hanya saja dalam riwayat yang sahih itu Nabi SAW itu, ya, dalam 1 tahun itu, ya, 1 bulan Nabi SAW itu keluar menuju ke Gua Hira beribadah di dalam, dan setelah keluar dari ibadah itu Nabi tidak masuk ke rumah dulu sebelum tawaf. Baik jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal maqsidu yajtamilu ala sab'ati anwa, ya. Dan bab ini nanti terdiri dari, ya, 7 macam. Ada sab'ati anwa, ada 7 sub, ya, bab. Dan dari subbab ini nanti, ya, subbab yang pertama itu adalah an-naul awal fit taharati, ya, berkaitan dengan taharah, bersuci. Wa fihi sittatu fusulin. Dari subbab ini nanti ada pasal-pasal, ya, ada pasal-pasal. Al-faslul awal. Nah, ini kita bicara di pasal yang pertama. Fi dzikri wudu'ihi wa siwakihi wa miqdari wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Pada pasal pertama ini kita akan diperlihatkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani bagaimana rahasia Nabi. Ternyata rahasia Nabi itu diawali dengan thaharah, bersuci. Dan bersuci yang pertama yang akan digambarkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab ini adalah bagaimana wudhunya Nabi, bagaimana siwaknya Nabi, dan bagaimana
ya kadar wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, "I'lam annal wudu'a bid-dhammi al-fi'lu." Ketahuilah bahwasanya kata wudhu itu ya bid-dhammi, kalau didomahkan ya wawunya itu ya maka itu adalah satu perbuatan. Artinya adalah satu perbuatan. Wabil fathi, kalau difatahkan menjadi wudhu ya maka artinya adalah al-ma'ul ladzi yatawaddau bihi. Itu air yang digunakan untuk berwudu. Jadi kalau kita bilang wudu itu berarti perbuatannya. Ya, ayo kita berwudu ya berarti itu perbuatan wudu. Perbuatan wudu itu ya ada cuci tangannya, ada membasuh tangannya, ya, ada kumur-kumurnya, ya, ada istinsharnya, masukkan air dalam itu, nah, itu perbuatannya. Itu disebut dengan wudu. Ya. Wabil fathi, kalau kemudian dipatahkan wadu, wal wadu'u, maka artinya berbeda. Artinya adalah alma alladzi yatawaddau bihi, air yang kita gunakan untuk berwudu. Nah, ini jarang-jarang dijelaskan ya. Jarang-jarang dijelaskan seperti ini. Ya, dalam fikih itu langsung aja al-wudu itu. Wa naqala Ibnu Abdul Bar ittifaqu ahli siyari, jamak dari kata sirah. Ahli sirah, ahli siyari, jamak dari kata sirah. Wa naqala Abdul Bar, dan Abdul Ibnu Abdul Bar ini menukil tentang apa? Ittifaqu ahli siyar, tentang kesepakatan ahli ya sirah ala anna guslal janabati furudu alaihi salatu wassalam wa Makkah. Bahwasanya mandi junub itu ya diwajibkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih di Mekah. Jadi pertama kali turun kewajiban mandi junub itu ya ketika masih Nabi berada di Mekah. Kama fturidat, sebagaimana diwajibkan, kama fturidat shalah, sebagaimana diwajibkan salat. Wa annahu lam yusalli qattu, dan bahwa sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah sholat. Nah, ini jangan berhenti di sini ya. Wa annahu lam yusalli qattu, Nabi sama sekali tidak pernah sholat. Bisa berbahaya. Illa biwudu'in, kecuali terlebih dahulu berwudu. Qala wa hadha mimma la yajhaduhu alimun, dan ini ya, tidak ada satupun ya orang yang tidak tahu ya, kalau sholat itu ya harus berwudu dulu gitu. Wa an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salatin, qila lahu kaifa kunta tasna'una, qala yujzi ahadana al-wudu ma lam yuhdis, rawal Bukhari wa ghair. Ya. Sementara itu dari sahabat Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya tawaddau li kulli salatin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu wudu setiap salat. Qila qila lahu, dikatakan kepadanya, kaifa kuntum tasnauna, bagaimana kalian ya ketika berwudu? Ya qala yujzi al ahadana al wudu. Ya. Bahwasanya di antara kami itu tidak berwudu lagi ya, tetap wudunya itu yujzi, tetap wudunya itu sah, malam yuhdis ya. Jadi selama dia tidak berhadas gitu. Jadi kalau sudah berwudu ya, kalau sudah berwudu itu, kalau wudunya itu belum batal ya sudah ya nggak usah berwudu. Nah, tapi di sisi lain Nabi itu ya tawadhu li kulli salatin. Di sisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya
setiap sholat itu selalu berwudu. Tetapi boleh juga kemudian kalau kemudian wudhu kita tidak batal, tidak perlu ya berwudhu lagi. Rawahul Bukhari wa ghairuhu, ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Warahu Muslim an Buraidah, dan diriwayatkan oleh Muslim dari Buraidah. Qala kan Rasulullah SAW yata'u li kulli salatin. Nabi SAW itu selalu berwudu setiap akan sholat. Falamma kana yaumul fatih, tapi ketika Fathu Makkah, sholas sholawati biwudu'in wahidin. Akan tapi ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi SAW itu ya, sholat dengan satu kali wudu. Faqala lahu Umar, fa'alta syai'an lam takun taf'alhu, faqala amdan. Fa'altuhu ya Umar, ya'ni libainil jawaz. Jadi ketika awal-awal Nabi memang selalu wudhu setiap sholat. Tapi ketika Fathu Makkah itu Nabi SAW wudhunya satu kali. Gitu. Ya. Jadi berkali-kali sholat wudhunya satu kali. Sehingga Umar mengatakan, faqala Umar berkata kepada Nabi, fa'alta syai'an lam takun taf'alhu. Wahai Nabi, sepertinya engkau melakukan sesuatu yang sebelumnya engkau tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau sebelumnya Nabi itu selalu selalu berwudu sebelum sholat. Nah, ketika Fathu Mekah itu ternyata Nabi itu wudunya cuma satu kali. Faqala. Nabi kemudian menjawab, ya Umar bin Khattab, amdan, sengaja. Saya sengaja melakukan itu, ya fa'altu amdan fa'altu, sengaja aku melakukan itu, ya Umar, wahai Umar, yakni libayanil jawaz. Itu menunjukkan kebolehan. Jadi mau asal belum berhadas, ya asal belum berhadas, belum batal wudhunya, ya kemudian tidak berwudu, tidak datang waktu sholat berikutnya, kemudian tidak berwudu lagi, ya silahkan, boleh. Bagaimana Nabi juga selalu itu melakukan itu. Nah, kalaupun kemudian mau berwudu lagi, ya juga boleh berdasarkan hadis Nabi ini. Ya, karena memang dipertanyakan, kan Nabi mengatakan amdan, ya, sengaja Nabi itu melakukan itu. Itu menunjukkan bahwa ya meskipun masih wudhu kita itu boleh kemudian kita berwudhu lagi kalau mau sholat. Wa fi riwayat Ahmad wa Abi Dawud min hadis Abdullah bin Ibn al-Ghasil, dan riwayat Ahmad dan Abi Dawud min hadis Abdullah, dari hadis Abdullah bin Ghasil, annahu sallallahu alaihi wasallam umira bil wudu'i li kulli salatin tahiran au ghaira tahirin. Nah ini. Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu li kulli salatin, pada setiap akan melaksanakan sholat. Tahiron au ghaira tahirin. Baik Nabi itu dalam keadaan suci maupun tidak suci, atau dalam keadaan wudunya batal maupun belum batal. Falamma syaqqa dzalika alaihi, ya, dan tatkala kemudian syaqqa dzalika alaihi, itu memberatkan Nabi. Nah, itu. Jadi memang cukup memberatkan, selalu berwudu. Tapi mestinya kita kayaknya juga selalu berwudu ya. Setiap sholat masih wudu ya. Ya. Kalau Nabi itu memang sunnahnya memang Nabi itu tidak pernah ya putus gitu. Wudunya Nabi tidak pernah putus. Jadi kalau berhadas Nabi selalu wudu. Kemudian setelah berwudu itu Nabi sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Nah, itu yang kemudian dalam hadis itu Bilal itu terompahnya kedengaran di surga itu salah satu amalannya itu Bilal itu. Jadi Nabi menanyakan, apa amalan yang paling spesial yang kamu lakukan wahai Bilal? Karena aku mendengar terompahmu sudah ada di surga. Nah, Bilal mengatakan, ya, aku tidak pernah ya
berwudu kecuali setelah wudu itu kemudian aku sholat dua rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Itu, nah Nabi itu begitu. Dalam hadis ini, baik dalam keadaan awalnya Nabi itu diperintah oleh Allah ya, untuk berwudu setiap sholat. Tapi karena memberatkan, ya, falamma syaqqa alaihi umira bisiwaki. Maka kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu itu susah, ya, maka kemudian dibolehkanlah Nabi itu untuk 1 kali wudu, asal tidak berhadas. Umir bisiwak, tapi ada tambahannya. Umir bisiwak, diperintahkan untuk bersiwak. Ya, inda kulli salatin. Wudi anhul wudu, dan kemudian dibolehkan ya apa namanya disahkan wudu walaupun wudunya satu kali, tidak setiap waktu illa min hadasin, kecuali ya Nabi itu berhadas. Jadi kalau Nabi tidak berhadas maka ya sah wudunya yang pertama itu ya berdasarkan hadis Nabi, hadis-hadis ini. Tapi perintahnya lagi itu ya umira bisiwaki inda kulli salatin. Diperintahkan untuk bersiwak setiap waktu sholat. Nah, Nabi akhirnya juga mengatakan demikian gitu pada umatnya gitu. Tapi kalau umatnya tidak wajib. Ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya ya, seandainya tidak akan memberatkan kepada umatku, maka aku akan mewajibkan kepada mereka untuk bersiwak ya setiap sebelum sholat. Itu artinya apa? Ya, Nabi itu tidak mau memberatkan kita, tidak mau memberatkan umatnya. Nah, sehingga sunnah hukumnya kita menggunakan siwak. Wa an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun hunna aliyya faraid wa hunna lakum sunnah. Nah, ini apa? Penegasan dari Nabi. Ada 3 perkara yang bagiku adalah fardu atau wajib. Wa hunna lakum sunnatun, dan bagi kalian ya umatku adalah sunnah. Al-witru, salat witir. Dalam hadis ini salat witir itu wajib bagi Nabi. Wasiwaku, demikian juga siwak. Sementara kita witir itu sunnah, wasiwaku ya Nabi itu wajib, sementara kita sunnah. Wa qiyamul lail, Nabi itu wajib, sementara kita sunnah. Akhrajahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Baik jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis. Wa amma miqdaru maka Rasulullah SAW yaqtada au yaghtasilu bihi. Adapun jumlah air atau ukuran air yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk berwudu atau mandi ya, fa'an Anas qala kana sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mandi dengan 1 sa' ila khamsi amdad, sampai 5 mud, wa yatawaddau bil mud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wudu dengan satu mud. Wal muddu, 1 mud itu rubu' sa', itu 1/4 sa'. Wasa'u khamsatu artal, sementara 1 sa' itu khamsatu artal, 5 ritel. Wasulusun biritil Baghdad, kalau menggunakan ritel Baghdad itu ya 1/3. Wal kalau qol Nawawi mi'ah wa samaniyah wa isyruna. Jadi ada 128 dirham. Atau eh, dengan kata lain gini, Nabi itu berwuduknya tidak lebih dari satu ini ya. Kalau ukurannya itu ada penjelasan di sekitar, kalau sekarang itu 1 botol besar itu ya. 1 botol besar itu ya. Ukuran
ada 1.500 mili itu ya. Kira-kira ada Setengah liter. kadang ya 600 mililiter atau ada yang botol besar ya 1.500 ya. Satu seribu lima setengah ratus liter berarti. ya gitu. Jadi irit sekali gitu memang ya. Irit sekali wudhunya Nabi. Kalau kita ya berlimpah-limpah gitu. Berlimpah-limpah ya. Ya kalau ada contoh dari ada seorang syekh itu kalau berwudhu itu di keran itu jadi kerannya itu kalau kita kan berwudhu di keran itu kan dari awal sampai akhir ngucur terus airnya kan. Biarin aja tuh ngucur gitu. Ya kalau syekh itu ya kalau dia pakai keran ya ketika ngambil air untuk apa namanya untuk berkumur misalnya ketika dia kumur itu pas kumur itu kerannya dimatiin dulu baru nanti mau kumur lagi dibuka ya diambil airnya kumur ditutup dulu jadi sementara berkumur itu ya lumayan air yang jatuh itu kan ya irit gitu. Ya memang Nabi SAW itu memerintahkan begitu ya untuk apa namanya untuk tidak boros menggunakan air itu ya, ya walaupun ya kita berada pada ya apa namanya air yang mengalir gitu artinya apa walaupun kita berlimpah air ya tetap boros itu tidak tidak diperbolehkan kita dalam berwudu ya maka Nabi mencontohkan air yang digunakan berwudu itu ya sedikit gitu dan tadi kalau dulu tidak ada keran kalau sekarang ada keran itu yang airnya ini ya, maka ada contoh dari saya itu ya ketika dia berwudu dia tutup lagi ya kemudian ketika dia melanjutkan ke bagian yang lain anggota wudhu yang lain maka belum menghidupkan kembali. Baik jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala saya kira itu dulu pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan pada bilangan ya bilangan basuhan wudhu Nabi. Jadi situ fi wudhu'ihi alaihi wasallam marrah marrah marratain ya salasan salasan. Di Nabi itu ada riwayat Nabi itu membasuhnya itu masing-masing ya anggota wudhu itu satu kali. Ya, ada riwayat juga yang dua kali. Ada riwayat juga yang tiga kali. Jadi ada basuhan Nabi itu dalam satu riwayat itu satu kali, cukup satu kali saja. Kemudian ada yang dua kali, kemudian ada yang tiga kali. Nah, nanti minggu depan kita insya Allah bahas lagi tentang itu apa perbedaan di antara tiga itu. Baik, Fondol, saya kembalikan lagi ke Ustaz Mira. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Rozi. Jadi ini bab yang menarik ya. Jadi rahasia ibadah itu malah ini melapangkan hati ya di tengah dunia yang ujiannya bertubi-tubi. Ya, perintahnya ini adalah zikir dan sujud. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa praktekkan dan luar biasa. Di sini juga digambarkan tentang sifat taharah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta beberapa ibadah yang memang dikhususkan atau jenis-jenis ibadah yang khususkan untuk Nabi. Wajib tapi kita levelnya sunnah, kira-kira begitu. Ringkasannya demikian, para jamaah sekalian, jika ada pertanyaan bisa langsung angkat tangannya dan buka mikrofonnya. Silakan. Ada? Oke, sekarang ini ada pertanyaan di kolom chat. Ya, saya bacakan saja langsung. Ustadz, bagaimana hukumnya berwudu di toilet dalam keadaan telanjang? Silakan, Ustadz. Iya, Habis mandi biasanya nih, habis mandi. Oke. iya. Jadi ini berkaitan dengan apa? Dengan adab ya. Jadi dalam hal mandi saja begitu. Dalam hal mandi saja, adabnya memang kan yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah eh,
menggunakan penutup ya, aurat ya, penutup aurat. Ya kita pakai pakai ya penutup aurat lah. Kalau sekarang yang celana gitu ya, celana yang kita gunakan. Gitu. Nah, apalagi kemudian ini perkara perkara ya berwudu itu. Meskipun berwudu di dalam ya dalam apa namanya di kamar mandi, kemungkinan apa tidak terlihat ya oleh orang gitu. Ya, jadi begitu ya perintah ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, dan itu yang harus kita lakukan gitu. Ya, maka tutup aurat ya, kemudian ya baru berwudu gitu. Kalau secara hukum sendiri, jatuhnya apa? Makruh begitu atau masih sekedar mubah Iya atau makruh haram? ya, Makruh ya. makruh. Oke. Jazakallah khair. Jadi sebaiknya tetap ada Ya. pakaian yang menutupi Nah, kalau badan di gitu. kalau di luar haram, Mm-mm. ya. Di luar ya telanjangnya haram kan? Oke, oke. Iya. Jadi kalau di dalam kan tidak ada ini ikroh ya. Ala sabilil ikroh ya. Maka yang utama itu adalah menutup. Sebagaimana juga dalam hal tadi itu mandi. Ya. Mandi juga begitu. Ya, termasuk suul adab. Ya. Ya, dan termasuk juga suul adab itu misalnya ya bagi suami istri misalnya begitu ya. Sebagian begitulah ya. Suul adab. Jadi memperlihatkan ya apa namanya? Keterbukaan aurat itu. Memang aurat itu ya, harus apa? Ditutup. Ya, tapi dalam hal ini ya mandi ya dan itu ya, berwudu dalam itu ya ala sabil ikrah saja. Ya, maka kemudian kalau ada orang mandi ya dengan tanpa baju ya, ya dia dimakruhkan saja, tidak sampai pada ya, keharaman. Karena memang dia berada dalam ya ada satar ya, ya auratnya juga satrul aurah. Jadi satur aurahnya itu dijaga oleh ruang kamar mandi itu yang kemudian orang lain tidak bisa melihat auratnya gitu. Orang lain tidak melihat auratnya. Nah, yang tidak boleh itu kan kemudian aurat kita itu ya terlihat oleh oleh orang lain. Nah, kamar mandi itu kan termasuk ya sater yang kemudian menghalangi aurat kita dilihat sama sama orang gitu. Maka ketika kita kodok hajat itu kan pasti aurat kita terbuka gitu. Pasti aurat kita terbuka. Tetapi kemudian ya karena kodok hajatnya itu di tempat yang tertutup, maka aurat kita tidak terlihat oleh orang. Sama juga ketika kita mandi, ya membuka baju itu adalah ya aurat kita tidak kelihatan dari luar. Tetapi termasuk adab dan ikrah itu adalah eh, bahwa kita menutup aurat kita mandi. Nah itu. Enggak ada suara ya? Oh iya, ya, ini sudah terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Iya. Ada pertanyaan dari jamaah yang lain? Bisa angkat tangan, mikrofon, atau dituliskan di kolom chat. Oke.
belum ada pertanyaan lagi. Saya kira nanti bisa dicukupkan ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kawan-kawan bisa menuliskannya di grup grup majelis ya, grup majelis. Nah, atau nanti boleh di komen di channel YouTube Majelis Taklim Al Iskandari. Nanti ada admin yang akan mengamati komentar atau pertanyaan-pertanyaan dan akan disampaikan ke pengasuh majelis. Insya Allah di kesempatan yang lain akan coba dibahas dan diberikan penjelasan.